rasula ba'dah. Sadaqallahu amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa hajiru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallahi wa ulaika humul faizun. Al-ayah. Maknanya wallahu a'lam bi muradih. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yaumu kamsi fa huwa maghbunun wa man kana yaumu syarra min amsi fa huwa mal'unun. Al-hadis ay tahamil hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. taqabbalallahu minna wa minkum fa taqabbalallahu ya karim. Ziyadatul habaib asyrafa wa sa'adatil ulama'il fudula wa jami'il hadirin il ahibba wal ahibba rahimakumullah ta'ala. Al-muhtaram wal muazzam, para alimul ulama, para kiai, para sesepuh tokoh masyarakat, alladzi lam yuzkar ismuhu ta'ziman wa takriman lah, yang saya hormati dan saya muliakan. Kita doakan ulama-ulama kita ini, habaib-habaib kita ini, guru-guru kita ini, semoga Allah panjangkan umurnya, amin. Amin. Sehatkan badannya, Amin. permudah segala urusannya, Amin. menangkan segala perjuangannya. Amin. Juga semoga Allah jadikan ulama-ulama kita ini, habaib-habaib kita ini, guru-guru kita ini sebagai ulama-ulama yang istiqomah, ulama-ulama yang mengatakan hak adalah hak, batil adalah batil, ulama-ulama yang tidak pernah mundur dalam menegakkan kebenaran meskipun digempur oleh kemungkaran. Juga semoga Allah menangkan, selamatkan dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal. Para aparatur pemerintah, baik sipil ataupun militer, TNI ataupun Polri, dari atasan hingga bawahan, dari presiden beserta dari presiden sampai RT dan staf-stafnya yang saya hormati dan saya taati. Juga kita doakan pemimpin-pemimpin kita ini, umara-umara kita ini, pejabat-pejabat kita ini, semoga Allah jadikan mereka semua sebagai pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin-pemimpin yang jujur, pemimpin-pemimpin yang taat, pemimpin-pemimpin yang menegakkan keadilan dengan seadil-adilnya, menegakkan kebenaran dengan sebenar-benarnya. Juga sehingga negeri kita, provinsi kita, desa kita menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang mana di dalamnya dipenuhi dengan kemuliaan, negeri yang mana di dalamnya dipenuhi dengan keberkahan, negeri yang aman, negeri yang tentram, negeri yang luar biasa. Akan tetapi jikalau pemimpin-pemimpin kita ini hianat, pemimpin-pemimpin kita ini biadab, mereka zalim terhadap kita punya ulama, mereka zalim terhadap kita punya habaib, mereka zalim terhadap kita punya guru, mereka menangkap daripada kita punya ulama, mereka menangkap daripada kita punya guru, mereka membenarkan kebenaran, mereka mensalahkan kebenaran, halak alaihim. Allah hancurkan mereka semua dengan sehancur-hancurnya, amin ya rabbal. Juga kita doakan para panitia penyelenggara perayaan Hari Besar Islam, dari atasan hingga bawahan, dari panitia penyelenggara, dari panitia lapangan sampai para donatur-donaturnya yang saya hormati. Juga kita doakan mereka semua ini, yang mana Masya Allah Pak, Bu, beliau ini bersusah payah malam jadikan siang, kaki jadikan kepala demi terselenggara dan suksesnya acara ini, betul. Kita doakan mereka semua, semoga Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, permudah segala urusannya, lipat-lipatkan
rezekinya, sehingga mereka semua bisa mengulangi acara semacam ini pada setiap tahunnya lebih meriah lagi. Amin ya Rabbal. Salam penghormatan yang terakhir saya khususkan daripada hadirin hadirat mukminin mukminat, ibu-ibu, bapak-bapak, santriawan wal santriawati, mujahidin wal mujahidat, wabil khusus mujahid-mujahid, mujahidah-mujahidah daripada front pembela Islam. Kita doakan, kita angkat tangan kita semuanya, kita bermunajat kepada Allah. Kita munajat kepada Allah, tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin. Ampuni dosa-dosa kita. Amin. Permudah segala hajat kita. Amin. Ilahana anta maksudana wa ridha matlubana atina mahabbatak wa ma'rifatak wa nas'aluka Allahumma bizzatika an tuwaffiqana bin nazri ila wajhikal karim wa takshif 'anna humumana wa ghumumana wa takshif 'anna humumana wa ghumumana wa takshif 'anna humumana wa ghumumana wa tuhassila muradana wa tuyassira umurana wa taqdiya hajatana. Sebutkan hajat masing-masing. Wa taqdiya hajatana Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma iftah lana wa liman hadara fi hadzal majlis futuhal arifin ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puja dan puji syukur terhadap yang hak untuk dipuja, puja dan puji syukur terhadap yang hak untuk dipuji. Tidak ada yang berhak untuk dipuja, tidak ada yang berhak untuk dipuji kecuali hanya kepada Allah Rabbi. Betul. Yang mana Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat yang banyak sekali. Jangan tanya seberapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kenapa? Karena jikalau sampai ada yang bertanya seberapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, demi Allah, tidak ada angka yang mampu menyebutkan seberapa banyak nikmat itu. Demi Allah, jikalau mau jadikan tintanya, daun-daun jadikan kertasnya, ranting-ranting di dunia ini jadikan pulpennya. Apa kata Allah di dalam surat An-Nahl ayat 18? Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Apa kata Allah Ba'du? Wa in ta'uddu ni'matallah, jikalau kalian semua ingin menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, la tuhsuha, maka kalian tidak akan mampu untuk menyebutkan dan mengungkapkannya. Nikmat yang agung, nikmat yang besar, nikmat yang luar biasa. Bukanlah nikmat banyak uang, bukanlah nikmat banyak mobil, bukanlah nikmat banyak bebek, bukanlah nikmat jadi bos warangke, bukan. Tapi nikmat yang agung, nikmat yang besar, nikmat yang luar biasa ialah nikmat iman wal Islam. Kenapa? Karena Pak, dengan kita mempunyai nikmat iman wal Islam, dengan kita memiliki nikmat iman wal Islam, kita sudah mengantongi kunci-kunci daripada pintu-pintu surga. Alhamdulillah. Dengan kita mempunyai nikmat iman wal Islam, kaki kita satu langkah lebih dapat menuju pintu-pintu surga. Allahumma tsabbit qulubana ala dinil Islam wal iman. Allahumma tsabbit qulubana ala dinil Islam wal iman. Allahumma tsabbit qulubana ala dinil Islam wal iman. Juga merupakan nikmat yang agung, nikmat yang besar, nikmat yang luar biasa ialah nikmat sehat badan, sehat akal, sehat jasmani dan rohani. Karena dengan kita mempunyai sehat akal,
kita mempunyai sehat jasmani, kita mempunyai sehat akal, kita bisa melangkahkan kaki-kaki kita ke majelis-majelis ilmu, kita bisa melangkahkan kaki-kaki kita ke majelis-majelis fikih, ke majelis-majelis yang dimana di dalamnya ada para habaib, di dalamnya ada para kiai, di dalamnya ada para alim ulama, di dalamnya ada para orang-orang soleh, yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, man nazara ila wajhil alim nazratan khalaqallahu ta'ala min tilka nazrah malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Apa kata Nabi? Man nazara ila wajhil alim, barang siapa yang melihat ke wajah-wajahnya para alimul ulama, wajah-wajahnya para habaib, wajah-wajahnya para orang-orang soleh, nazratan dengan satu penglihatan, tidak banyak, dengan satu penglihatan. Khalaqallahu min tilka nazrah, Allah menciptakan malaikat, yang mana ini malaikat akan beristighfar untuk kita, akan memintakan ampunan untuk kita, akan memintakan rahmat untuk kita ila yaumil qiyamah, yakni sampai daripada hari kiamat. Wa fil hadis akhar, dan dijelaskan juga di dalam hadis yang lain, wa fi riwayatin man zaro aliman fakanna mazaruni wa man soka aliman fakanna soka ali wa man jalas aliman fakanna majalasini fid dunya wa man jalasini fid dunya ajlastu ma'i yaumal qiyamah. Apa kata Nabi? Man zaro aliman, barang siapa yang berziarah kepada alimul ulama, berziarah kepada para habaib, berziarah kepada para orang-orang soleh, fakanna mazaruni, kata Nabi, maka ia diibaratkan berziarah kepadaku. Wa man soka aliman, dan barang siapa yang mencium tangan-tangan para alimul ulama, mencium tangan-tangan para habaib, mencium tangan-tangan para orang-orang soleh, faka'anna ma sofa'ani, apa kata Nabi? Maka ia diibaratkan mencium tanganku. Wa man jalas aliman, dan barang siapa yang duduk bersama alimul ulama, duduk bersama para habaib, duduk bersama para guru, duduk bersama para orang-orang saleh, faka'anna ma jalasani fid dunya, maka ia diibaratkan duduk bersamaku di dunia. Wa man jalasani fid dunya, dan barang siapa yang duduk bersamaku di dunia, ajlastu ma'i yaumal qiyamah, aku akan dudukkan dia bersamaku di yaumil qiyamah. Masyaallah. Allahumma ij'alna minhum, Allahumma ij'alna minhum, Allahumma ij'alna minhum. Selawat berserta salam tetap tercurahkan kepada Habibullah Rasulullah Sayyidul Mursalin wa Khatamun Nabiyyin. Beliaulah pemimpin daripada seluruh pemimpin, beliaulah raja dari semua raja, beliaulah presiden di atas presiden, beliau panglima dari seluruh panglima, yang mana tercatat di dalam sejarahnya beliau tidak pernah mundur dalam peperangan sebelum mendapatkan kemenangan. Beliaulah Sayyiduna wa Nabiyuna Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. khairul khalqillah, khairul wafa wa bahrus sofa, basarun la kal basar. Beliaulah manusia semulia-mulianya manusia, beliaulah makhluk semulia-mulianya makhluk, basarun la kal basar. Beliau manusia tapi bukan manusia seperti kita. Anta samsun, anta badru, anta nurun fauqa nuri. Beliau dibagikan seperti cahaya matahari, juga kadang beliau dibagikan seperti cahaya bulan purnama. Anta nurun fauqa nuri. Beliau adalah cahaya di atas daripada segala cahaya. Ibadullah rahimahumullah taala. Duduknya kita di sini, kumpulnya kita di sini, tak lain dan tak bukan untuk memperingati hari besar Islam, betul. Yang mana ini tempat menjadi tempat turunnya rahmat, ini tempat menjadi tempat turunnya inayah, ini tempat menjadi tempat turunnya barokah, ini tempat menjadi tempat turunnya maghfirah. Hamba-hamba yang duduk di tempat ini, ya Allah, ampuni dosa-dosanya yang lalu, ampuni dosa-dosanya yang sekarang, ampuni dosa-dosanya yang akan datang, ampuni dosa-dosanya yang kecil, dosa-dosanya yang besar, dosa-dosanya yang nampak, dosa-dosanya yang tak nampak. Sebab kenapa? Karena duduknya kita di sini, kumpulnya kita di sini, tak lain dan tak bukan hanya semata-mata mengharapkan rahmat-Mu ya Rabb, tak lain dan tak bukan hanya semata-mata mengharapkan inayah-Mu ya Rabb, tak lain dan tak bukan hanya semata-mata mengharapkan maghfirah-Mu ya Rabb, tak lain dan tak bukan hanya semata-mata mengharapkan kemuliaan daripada majlis-majlis-Mu ya Rabb.
duduknya kita di sini untuk memperingati perayaan Tahun Baru Islam, betul. Dan jikalau kita membicarakan tentang Tahun Baru Islam, maka kita akan berbicara tentang kalender Hijriah. Dan jikalau kita berbicara tentang kalender Hijriah, maka kita akan dipaksa untuk berbicara suatu peristiwa yang agung, peristiwa yang luar biasa, peristiwa yang istimewa, peristiwa yang mana ini peristiwa awal dari kejayaan Islam, peristiwa yang mana ini peristiwa awal dari meluasnya ajaran Islam, seperti yang mana dijelaskan di dalam kitab At-Tarikh, karangan daripada Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, juga dijelaskan di dalam kitab At-Tarikh Al-Hidayah wa Nihayah, karangan daripada Al-Imam Ibnu Katsir, juga dijelaskan di dalam kitab At-Tarikh Syiarul A'lam An-Nubala, karangan daripada Al-Imam Syamsuddin Ad-Dahabi, yang mana yaitu hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkahul Mukarramah ke Madinatul Munawwarah. Kemudian muncul pertanyaan, kenapa sih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan hijrah dari Makkahul Mukarramah ke Madinatul Munawwarah? Padahal dari Makkah ke Madinah itu jauh. Padahal dari Makkah ke Madinah itu sangat lama. Kemudian muncul daripada kalangan-kalangan orang kafir. Kalangan-kalangan orang kafir yang mana orang-orang kafir ini mempelajari agama Islam, mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis, mempelajari kitab-kitabnya daripada kitab-kitabnya kita punya ulama. Yang mana kata mereka, kenapa Muhammad melakukan hijrah dari Makkah ke Madinah? Kata mereka, karena Muhammad cemen, karena Muhammad tak tahan banting, karena Muhammad takut, karena Muhammad kabur daripada masalahnya, karena Muhammad tak kuat daripada derita yang dialaminya atas kaum kafir Quraisy. Tidak sampai situ, Pak Bu. Kata mereka, karena Muhammad kekurangan pengikut di kota Mekah sampai harus hijrah ke kota Madinah. Setelah Muhammad mendapatkan pengikut yang banyak dan signifikan di Madinah, Muhammad menjadi pemimpin dan berkuasa di sana. Ketika Muhammad menjadi pemimpin di sana, Muhammad mengumpulkan banyak harta. Ketika Muhammad mengumpulkan banyak harta, Muhammad mengawini banyak wanita, yang mana menurut mereka orang-orang kafir laknatullah alaihim, yang mana kata mereka, menurut mereka hijrahnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu hanya semata-mata dunia, tahta, harta dan wanita. Saya tanya kepada yang hadir di sini, kira-kira pendapat itu benar apa tidak? Jawab yang kompak, benar apa tidak? Salah apa tidak? Sesat apa menyesatkan? Benar, diamkan atau lawan? Takbir. Allahu Akbar. Seperti juga kita punya habaib Pak Bu, kita punya imam, kita punya ulama, kita punya habaib imam besar Al-Habib Ad-Da'iullah Al-Mujahid fi sabilillah Al-Habib Muhammad Rizki bin Hisan bin Syihab. Beliau hijrah dari Indonesia ke Makkahul Mukarramah. Kemudian setelah itu muncul pertanyaan dan pernyataan daripada orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang pembenci dunianya Nabi, orang-orang PKI, yang mana kata mereka, kenapa Habib Rizik meninggalkan Indonesia? Kenapa Habib Rizik melakukan hijrah dari Indonesia ke Makkah? Kenapa Habib Rizik meninggalkan Indonesia? Padahal Indonesia adalah tanah kelahirannya. Kata mereka, karena Habib Rizik cemen, katanya, karena Habib Rizik penakut, karena Habib Rizik tidak tahan banting, karena Habib Rizik kabur daripada masalahnya. Katakan kepada mereka, hei kalian orang-orang yang mengatakan seperti itu, hei kalian orang-orang kafir, hei kalian orang-orang munafik, hei kalian pembenci para dunianya Nabi, hei kalian orang-orang PKI. Demi Allah, Habib Rizik bukan orang seperti itu. Demi Allah, Habib Rizik bukan orang yang penakut, Habib Rizik bukan orang yang cemen, Habib Rizik bukan orang yang kabur daripada masalahnya. Hanya saja beliau tahu, jikalau sampai beliau tertangkap, jikalau sampai beliau terusik, jikalau sampai beliau terbunuh, maka demi Allah, kami para santri, kami para laskar, jiwa kami
Allahu Akbar. Macam-macam ini kemarin para PKI la'natullah alaihim ya Allah. Mereka macam-macam berani menentukan dirinya, berani mengangkatkan senjatanya. Mereka pikir kami akan diam, mereka pikir kami tidak akan melawan, mereka pikir kami akan diam dan duduk santuy di meja ataupun di bangku. Yang mana mereka kemarin membakar daripada pokok Habib Rizik, betul? Saya tanya kepada yang ada di sini, kira-kira marah apa tidak? Marah apa tidak? Marah apa tidak? Kalau saya tanya, lawan atau biarkan? Lawan atau biarkan? Biarkan atau lawan? Kira-kira hal yang semacam ini pengkhianatan apa bukan? Pelecehan atau bukan? Itu duriannya Nabi Pak Bu. Yang mana duriannya Nabi, barang siapa yang zalim kepada duriannya Nabi, neraka adalah tempatnya. Seperti yang dijelaskan di dalam kitab Ihya'ul Mayyit karang daripada Al-Imam As-Suyuti. Kira-kira sampai di sini jelas? Sampai di sini paham? Sampai di sini jelas? Yakin? Benar? Sallu ala Nabi Muhammad. Jangankan Habib Rizik Pak Bu, jangankan Habib Bahar Pak Bu, yang mana di dalam darahnya mengalir darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di dalam jiwanya mengalir jiwa Sayyidina Umar Al-Faruq, di dalam pemikirannya mengalir pemikiran Ali bin Abi Thalib. Kalau ada seseorang yang bodoh, seseorang yang tidak tahu apa-apa, seseorang yang tidak tahu, tidak tahan, tidak pahamnya itu, tapi kata-katanya menunjukkan ke dalam kebenaran, kata-katanya menunjukkan ke dalam taat kepada Allah, maka kami siap bersatu dan satu barisan dengannya. Unzur maqala wa la tanzur maqala. Lihatlah apa yang dibicarakan dan jangan lihat siapa yang berbicara. Begitupun sebaliknya, siapapun dia, mau dia habaib, mau dia abuya, mau dia kiai, mau dia ulama, mau dia presiden, mau dia lurah, mau dia polisi, mau dia TNI, tapi kata-katanya menunjukkan ke dalam kesesatan, kata-katanya menunjukkan ke dalam kemungkaran, kata-katanya menunjukkan ke dalam dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala, seperti tidak ada taat dan mendengarkan untuknya. Seletup menjadi santri makanya. Tapi kan beliau baik. Kalau kita kan urut, kalau kita membangkang, nanti kita gak dapat syafaat. Tapi kan beliau ulama. Kalau kita menolak, nanti ilmu kita gak manfaat, ilmu kita gak barokah. Tapi kan beliau pihak, tapi kan beliau polisi, beliau TNI. Kalau kita nakal, kalau kita nggak nurut, nanti kita ditembak, nanti kita dibunuh, nanti kita dipenjara. Seperti yang mana dijelaskan di dalam kitab Sunan Ibnu Majah, juga dijelaskan di dalam kitab Sahih Muslim, juga dijelaskan di dalam kitab Sunan Abi Daud, juga dijelaskan di dalam kitab Irsyadus Sari ala Sahih Bukhari. La ta'ata lil makhluq fil ma'siyatil khaliq. La ta'ata lil makhluq fil ma'siyatillah ma ma'siyatillah. Wa bisa Nabi Muntasir dari Mahathir bin Al-Amalin Balal Bukhari qala hadatsana Musaddad hadatsana Yahya bin Ubaydillah qala hadatsana Nabi Nabi Umar dari saking kemarin Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sam'u wa ta'atu haqqun ma lam yu'miru bi ma'siyatin fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'ata. Apa kata Nabi Pak Bu? As-sam'u wa ta'atu haqqun, mendengar dan taat itu adalah hak. Malam yuk biru dimasiatin. Selagi kata-kata itu belum menunjukkan kepada kemungkaran, kata-kata itu belum menunjukkan kepada kemaksiatan, kata-kata itu tidak menunjukkan terhadap dosa kepada Allah. Faidah umiru bimasiatin. Akan tetapi kalau ada kata-kata itu menunjukkan kemaksiatan, kata-kata itu menunjukkan kemungkaran, kata-kata itu menunjukkan kepada dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala, la ta'ata lil makhluk. Rasanya wala ta'ata, tidak ada mendengar dan taat terhadapnya, bahkan dosa kalau kita sampai taat terhadapnya. Ibadallah hadirin rahimakumullah ta'ala, juga merupakan kemuliaan daripada bulan Muharram, keistimewaan daripada bulan Muharram, yaitu Yaum Asyura.
seperti yang mana sedikit sudah disampaikan oleh mubalik kita, ulama kita, seperti yang tadi sudah dijelaskan, juga dijelaskan lagi di dalam kitab Muqashafatul Qulub karangan daripada Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, juga dijelaskan di dalam kitab Al-Bunyah jilid 2 karangan daripada Sultanul Auliya Sayyidus Syekh Abdul Qadir Ad-Jailani, yaitu fi fadli yaum Asyura, keutamaan daripada yaum Asyura. Muncul pertanyaan, muncul mana di dalam pemikiran kita, kenapa Allah Subhanahu wa taala memuliakan daripada kita punya yaum Asyura? Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita, memerintahkan kepada umatnya untuk berpuasa pada yaum Asyura? Seperti yang mana sudah dijelaskan di dalam kitab yang tadi saya sebutkan, bahwasanya qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, fawajada Yahud yasumuna yaum Asyura, fasal an dzalik faqalu hadha al-yawm alladhi adhara Allah ta'ala fihi Musa wa bani Israil ala qaumi Fir'aun wa nahnu nasumu ta'ziman lah. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam nahnu awwala bi Musa minkum fa amara bisawmi, yaitu ketika itu Pak Bu, Nabi sallallahu alaihi wasallam baru sampai di kota Madinah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu daripada orang-orang Yahudi, segolongan Yahudi, yang mana ini Yahudi sedang berpuasa pada yaum Asyura. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada kaum Yahudi tersebut, kenapa kalian berpuasa pada yaum Asyura? Apa kata orang Yahudi itu tersebut? Hadzal yaumul ladzi azhara Allah ta'ala fihi Musa wa bani Israil ala qaumi Fir'aun. Ini hari, ini waktu yaum Asyura, yaitu adalah hari yang mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dan kaum Bani Israil daripada kejaran orang-orang Fir'aun. Wa nahnu nasumu ta'ziman lah, dan kami berpuasa karena kami mengagungkan daripada kita punya yaum Asyura, kata orang Yahudi tersebut. Kemudian faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, nahnu awwala bi Musa minkum, kami kata Nabi lebih utama terhadap Nabi Musa daripada kalian semua. Fa'amara bisawmi, maka kemudian itu Nabi memerintahkan kepada umatnya untuk berpuasa yaum Asyura. Saya tanya kepada yang hadir di sini, 9 hari lagi kita akan menemui yaum Asyura, betul? 9 hari lagi kita akan menjumpai yaum Asyura, betul? Saya tanya yang ada di sini, kira-kira siap puasa? Siap tegakkan sunnah Rasulullah, siap tegakkan keadilan. Takbir. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Berhubung waktu sudah sangat tidak memungkinkan, ingin aku memeluk kamu, tapi apa daya agama melarangnya. Ingin hati berlama-lama di sini dan menjelaskan lebih panjang lebar, tapi apa daya waktu tidak mengizinkannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.